pendengar, selamat datang kembali di podcast Ngobrol Sehat Remaja. Ruang ngobrol santai tapi tetap berbobot. Di podcast ini kita bakal bahas hal-hal yang sering dianggap sepele, tapi sebenarnya punya dampak besar buat hidup kita ke depan. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrolin topik yang cukup sensitif tapi penting buat remaja, yaitu bahaya seks di luar nikah dan dampaknya di masa depan. Tenang aja, obrolannya santai, nggak menghakimi, tapi penuh insight dan edukatif. Dan hari ini aku nggak sendirian. Aku sudah bersama narasumber spesial kita, yaitu Kak Putri, seorang mahasiswa keperawatan dari Universitas Dr. Subandi yang siap berbagi dari sisi kesehatan dan pengalaman akademiknya. Halo Kak, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Terima kasih sudah mengundang saya di podcast ini. Semoga obrolan kita hari ini bisa jadi pengingat dan bekal positif buat teman-teman remaja agar lebih sayang sama diri sendiri dan masa depannya. Amin. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai obrolannya. Kak, sebelum masuk lebih jauh, kita mulai dari hal dasar dulu ya Kak. Nah, menurut kakak, kenapa sih masa remaja sering banget dibilang masa paling rawan buat salah langkah? Padahal kelihatannya cuma fase coba-coba ya kan? Iya, benar banget Kak. Jadi, secara kesehatan dan psikologi, masa remaja itu memang fase transisi. Tubuh lagi banyak perubahan hormon, emosi belum stabil, tapi rasa ingin tahu justru tinggi banget. Sebagai mahasiswa keperawatan, kami belajar bahwa di fase ini kemampuan berpikir jangka panjang remaja belum sepenuhnya matang. Jadi, seringkali keputusan yang diambil berdasarkan perasaan saat, bukan dampak ke depan. Kalau nggak dibarengin edukasi dan lingkungan yang mendukung, remaja jadi lebih mudah terjerumus ke perilaku yang beresiko. Oke, biar nggak salah paham nih Kak, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan seks di luar nikah, khususnya pada remaja? Seks di luar nikah itu adalah hubungan seksual yang dilakukan tanpa ikatan pernikahan yang sah. Pada remaja, ini jadi masalah serius karena biasanya dilakukan tanpa kesiapan fisik, mental, dan juga tanggung jawab. Dari sisi kesehatan, remaja belum siap secara organ, reproduksi, dan psikologis. Akibatnya, resiko kesehatan, mental, dan sosial jauh lebih besar dibanding orang dewasa yang sudah siap secara matang. Kalau kita lihat realitanya sekarang nih Kak, menurut kakak faktor apa saja sih yang paling sering bikin remaja akhirnya terjerumus? Ada beberapa faktor utama Kak. Yang pertama, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Banyak remaja tahu katanya tanpa nggak tahu resikonya. Yang kedua, pengaruh teman sebaya. Remaja cenderung nggak mau dibilang ketinggalan zaman atau nggak gaul. Yang ketiga, media sosial dan konten digital yang terlalu bebas tanpa filter. Dan yang nggak kalah penting, kurangnya komunikasi dengan orang tua. Kalau remaja nggak merasa aman buat cerita di rumah, mereka bakal cari jawaban di tempat yang lain. Sedangkan di tempat yang lain kita tidak tahu itu aman untuk kita atau tidak. Nah, ini Kak yang sering kejadian. Banyak yang mikir, cuman sekali, nggak bakal kenapa-napa. Padahal resikonya paling serius dari seks di luar nikah itu apa sih Kak? Resiko paling besar itu kehamilan yang tidak diinginkan dan penyakit menular seksual. Kehamilan di usia remaja bisa membahayakan ibu dan juga janin, bahkan berujung putus sekolah juga loh. Selain itu, penyakit menular seksual seperti HIV atau AIDS atau sifilis sering nggak langsung kelihatan gejalanya. Jadi, banyak yang merasa sehat, padahal infeksinya sudah berjalan dan bisa berdampak jangka panjang juga loh. Baik. Kalau dari sisi mental nih Kak, dampak psikologis apa yang paling sering dialami remaja? Banyak remaja mengalami rasa bersalah, penyesalan, stres, bahkan depresi.
apalagi kalau mendapat stigma dari lingkungan atau tekanan dari keluarga. Sebagai mahasiswi keperawatan, kami belajar bahwa luka mental itu seringkali lebih lama sembuh dibanding luka fisik. Kalau tidak ditangani, bisa berdampak sampai dewasa juga, Kak. Kalau ditarik ke masa depan nikah, gimana sih? Seks di luar nikah bisa benar-benar merusak cita-cita remaja? Banyak rencana hidup yang akhirnya tertunda, seperti putus sekolah, kesulitan ekonomi, dan tanggung jawab besar datang yang terlalu cepat. Remaja yang seharusnya fokus belajar dan berkembang justru harus menghadapi masalah orang dewasa. Ini bukan soal cuma satu hari, tapi efeknya sampai puluhan tahun ke depan juga, Kak. Oh, baik. Nah, yang terakhir nih Kak, menurut Kakak, peran orang tua dan lingkungan itu seperti apa sih? Sangat penting banget, Kak. Orang tua yang mau mendengar tanpa menghakimi, bikin remaja merasa aman. Sekolah dan masyarakat juga harus menciptakan lingkungan yang sehat dan suportif. Bukan cuma menyalahkan saja, Kak. Wah, nggak terasa ya Kak, obrolan kita dari awal sampai akhir benar-benar membuka wawasan. Dari pembahasan hari ini, kita belajar bahwa menjaga diri itu bukan soal takut dilarang, tapi soal peduli dan sayang sama masa depan sendiri. Sebelum kita benar-benar menutup episode ini, aku mau minta pesan singkat dari Kak Putri Ayu untuk para remaja yang lagi dengerin podcast ini. Buat teman-teman remaja di luar sana, ingat ya, kalian itu berharga dan masa depan kalian terlalu mahal untuk dipertaruhkan dengan keputusan sesaat. Kalau lagi bingung, ragu, atau penasaran soal hal-hal sensitif, jangan sungkan buat cari informasi yang benar dan ngobrol dengan orang yang bisa dipercayai. Menjaga diri hari ini adalah investasi terbaik untuk hidup kalian di masa depan. Wah, terima kasih banyak Kak Putri Ayu, mahasiswa keperawatan, atas waktu, ilmu, dan insight yang sangat bermanfaat hari ini. Dan buat teman-teman pendengar, terima kasih sudah setia menemani obrolan kita. Jangan lupa share podcast ini ke teman-teman kalian supaya makin banyak yang teredukasi. Saya Diana Agustin pamit undur diri. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dan ingat, jaga diri, jaga kesehatan, dan jaga mimpi kalian.